Jadon Sancho masih bisa main untuk Manchester United asalkan Ten Hag out. Jadon Sancho sekarang sudah meninggalkan Manchester United. Ex-striker Setan Merah Dimitar Berbatov meyakini kalau Sancho masih bisa bermain di Old Trafford asalkan Erik ten Hag pergi. Sancho terlibat perselisihan dengan Ten Hag, alhasil, winger asal Inggris tersebut dibekukan dari tim utama Manchester United. Setelah diasingkan selama beberapa bulan, Sancho akhirnya meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari tahun 2024, dia kembali ke Borussia Dortmund. Sancho menunjukkan performa yang cukup bagus setelah kembali ke Signal Iduna Park, pemain berusia 23 tahun tersebut mencetak 2 assist dari 2 laga. Sancho gagal bersinar di Manchester United tetapi bisa bermain bagus saat bermain bersama Borussia Dortmund, Berbatov bisa menebak alasannya. Jadon Sancho kembali ke Dortmund dan mencetak assist, yang merupakan cara bagus untuk kembali ke klub lamanya, kata Berbatov kepada Betfair. Terkadang sepak bola bisa berjalan seperti ini, Anda bisa menjadi sangat bagus di satu liga atau di negara lain, lalu pergi ke Liga Utama Inggris dan itu tidak berhasil bagi Anda. Karir Jadon Sancho di Manchester United dianggap sudah tamat, namun, Berbatov berpendapat kalau Sancho masih bisa bermain untuk Setan Merah asalkan Ten Hag meninggalkan klub. Dortmund adalah langkah yang baik untuk Jadon Sancho karena dia kembali ke lingkungan akrab dengan teman-teman di sekitarnya, dia memulai dengan baik bersama mereka dan akan sangat bagus jika dia kembali ke performa sebelumnya, lanjutnya. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya apakah itu akan membuatnya kembali ke masuk catatan Erik ten Hag, saya rasa tidak, saya hanya melihat Sancho bermain untuk Manchester United lagi jika manajernya berganti. Demi Ivan Toney, Manchester United bakal buang Anthony Martial. Manchester United dilaporkan akan kembali memantau Ivan Toney saat berlaga di Brentford. Manchester United kabarnya sedang mempertimbangkan merekrut striker Inggris itu selama jendela transfer pemain musim panas. Sosok Ivan Toney sebelumnya diskor selama 9 bulan, kini telah berakhir, setelah mengaku bersalah atas lebih dari 200 pelanggaran taruhan. Namun dia kini kembali dan menandai kembalinya dengan gol ke gawang Nottingham Forest. Mantan striker Newcastle United ini telah banyak dikaitkan dengan kepergian dari Brentford selama beberapa bulan terakhir. Dipicu banyak komentarnya sendiri dan Arsenal saat ini dianggap memimpin dalam perlombaan untuk mengontraknya. Chelsea juga telah menyatakan minatnya untuk mengontrak Ivan Toney. Meskipun The Blues saat ini fokus untuk merekrut pemain Napoli, yakni Victor Osimhen. Sementara Callum Wilson sedang dipertimbangkan sebagai opsi jangka pendek, menurut Football Transfers. Namun, Arsenal tidak akan bisa mendapatkan kesempatan menggaet Toney musim panas ini. Karena Manchester United sedang mengamatinya, menurut The Athletic. Padahal pelatih Manchester United, Erik ten Hag membeli Rasmus Højlund dari Atalanta musim panas lalu. Tetapi pemain internasional Denmark itu hanya mencetak 2 gol di Liga Premier sejauh musim ini. Apalagi Manchester United sedang kesulitan karena terbatasnya pilihan pemain di dalam skuad. Anthony Martial saat ini menjadi pelapis Højlund di Old Trafford, namun pemain asal Prancis itu mengalami cedera. Dan kontraknya akan habis hingga habis musim panas ini. Akibatnya, penandatanganan striker baru cukup tinggi dalam daftar prioritas transfer Manchester United. Mereka sekarang melihat Ivan Toney sebagai sebuah kemungkinan untuk didatangkan. Ketertarikan Manchester United pada Toney secara eksklusif dilaporkan oleh Football Transfers pada bulan Agustus. Brentford baru-baru ini menetapkan harga yang diminta sekitar 93 juta euro untuk Toney. Pep Guardiola kepanasan, Manchester United ambil Omar Berada, ilmunya pasti masuk ke sana. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menanggapi terkait hengkangnya Omar Berada ke Manchester United. Pep Guardiola menanggapinya secara savage alias brutal dengan nada sindiran kepada Manchester United. Pasalnya, banyak yang beranggapan Omar Berada sosok penting di Manchester City dan bakal bisa membuat perubahan besar sebagai CEO Manchester United. Pep Guardiola memilih santai mengingat yang terpenting adalah skuadnya. Ya tapi kan Kevin De Bruyne masih di Manchester City, De Bruyne main di sini, Erling Haaland main di sini, jadi akhirnya itu tidak sesimpel jentikan jari kan? Kalau bisa begitu berubah, dengan segala daya yang dimiliki Manchester United, pasti sudah melakukannya berubah sejak dulu. Jadi mungkin Manchester United pikir dengan sosok ini semuanya bakal berubah. Ya selamat, sindirnya, dari Biniman Sports. Meski demikian, Pep Guardiola tetap mendoakan yang terbaik untuk kesuksesan Omar Berada. Legenda Manchester United, Rio Ferdinand, diledek para fans Manchester City gara-gara komentarnya soal Omar Berada.
Rio Ferdinand mengaku beruntung Manchester United bisa mendapatkan sosok seperti Omar Berada. Omar Berada adalah tokoh penting dalam jajaran petinggi Manchester City yang baru saja menjadi CEO Manchester United. Sebelumnya, Omar Berada menjabat sebagai Chief Football Operations Officer untuk Manchester City dan City Football Group. Omar Berada sosok penting sejajar dengan Txiki Begiristain dan Ferran Soriano. Pep Guardiola mengakui kepergiannya akan menjadi sesuatu yang luar biasa, menguras otak di Old Trafford, jelas ilmunya masuk ke United. Itulah kenyataannya, ketika Anda membeli pemain dari klub lain, Anda membeli ilmu yang dimiliki pemain itu di masa lalu dengan manajer lain dan rekan satu tim, itu normal. Puas kinerja Scott McTominay, Manchester United bukakan seperpanjang kontrak. Klub Premier League, Manchester United dikabarkan ingin mengikat Scott McTominay dengan kontrak baru jangka panjang. Mereka tampak puas dengan kinerja sang pemain dan pelatih Erik ten Hag juga ingin bekerja sama lebih lama lagi dengan dia. Pemain asal Skotlandia itu telah lama dikaitkan dengan kepindahannya dari Manchester United, dengan West Ham yang terus menaruh minat terhadap jasanya. Namun, kepindahannya urung terwujud, dan dia telah mengesankan para petinggi di Old Trafford musim ini. Mencetak 5 gol dalam 18 penampilan di Premier League, termasuk 2 gol saat melawan Brentford dan Chelsea. Meskipun hanya 12 dari 18 penampilannya di Liga musim ini sebagai pemain pengganti, perannya dalam tim semakin jelas ketika ia mulai tampil lebih banyak di lini depan ketimbang di lini tengah di bawah asuhan Ten Hag. Menurut laporan The Sun, McTominay telah memenangkan hati Ten Hag dan kini menjadi kunci bagi rencana pelatih asal Belanda itu di masa mendatang di klub, dengan Man United ingin mengaktifkan perpanjangan kontrak selama 12 bulan. McTominay telah mencatatkan total 233 penampilan untuk Setan Merah sejak menjalani debutnya untuk klub yang baru saja berusia 20 tahun pada akhir musim tahun 2016 sampai tahun 2017. McTominay telah bermain di bawah asuhan 6 manajer termasuk pelatih sementara Michael Carrick dan Ralf Rangnick, setelah menjalani debutnya di bawah asuhan Louis van Gaal dan tampil di bawah asuhan Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, dan Ten Hag. Meskipun ia telah gagal untuk mendapatkan tempat utama selama bertahun-tahun, ia merepresentasikan nilai yang cukup baik karena telah melalui Akademi Manchester United dan telah membawa nama baik klub saat ia terlibat dengan tim. Dilaporkan ada sedikit keraguan apakah McTominay, yang dilaporkan bergaji 60.000 pounds per minggu, akan menandatangani kontrak baru, namun dikatakan bahwa ia, bersama dengan Harry Maguire, kini menjadi bagian penting dari rencana klub. Sebab, Sir Jim Ratcliffe mempunyai rencana bahwa ia ingin berinvestasi pada para pemain asal Inggris maupun Britania Raya. Sementara Maguire baru-baru ini telah kembali berlatih setelah absen selama beberapa pekan karena cedera, dan tampaknya telah mendapatkan tempat utama di tim setelah sempat turun peringkat setelah kehilangan jabatan kapten klub. Kena gasak Burnley 3-1 dalam laga uji coba, Ten Hag segera digantikan Zinedine Zidane. Manchester United baru-baru ini menelan hasil negatif, Setan Merah dilaporkan menelan kekalahan dalam partai uji coba melawan Burnley. Manchester United sudah hampir 2 pekan libur, mereka belum bermain lagi setelah ditahan imbang Tottenham dengan skor 2-2 di Old Trafford. Setan Merah dijadwalkan akan berlaga secara kompetitif lagi di akhir pekan ini, mereka akan menantang Newport County di babak keempat FA Cup tahun 2023 sampai tahun 2024. Ternyata sebelum melakoni laga ini, Manchester United menggelar laga uji coba. Menurut laporan The Express, Manchester United menggelar pertandingan tertutup di markas latihan mereka, Carrington pada Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024 pagi waktu setempat. Lawan yang mereka hadapi adalah Burnley. The Clarets saat ini menempati peringkat ke-19 EPL tahun 2023 sampai tahun 2024. Namun di laga tersebut, Manchester United malah menelan kekalahan. Tidak tanggung-tanggung, mereka kalah dengan skor 3-1. Akibat dari laga tersebut membuat nasib Erik ten Hag di ujung tanduk. Banyak media melaporkan bahwa sang manajer berpotensi dipecat dalam waktu dekat ini. Relevo melaporkan bahwa Manchester United sudah mulai berburu pengganti Ten Hag. Zinedine Zidane dilaporkan jadi kandidat kuat untuk pekerjaan ini. Laporan tersebut mengklaim bahwa manajemen Manchester United kembali tertarik untuk mempekerjakan Zinedine Zidane sebagai manajer baru mereka. Ini disebabkan Zinedine Zidane merupakan sosok yang teruji, ia berhasil membawa Real Madrid meraih banyak trofi bergengsi. Itulah mengapa mereka yakin legenda timnas Prancis itu mampu untuk membangkitkan Setan Merah dari keterpurukan.
Laporan itu juga mengklaim bahwa kans Manchester United untuk mempekerjakan Zinedine Zidane masih sangat terbuka lebar. Zinedine Zidane saat ini masih menganggur, sudah 2 tahun ia tidak melatih pasca meninggalkan Real Madrid untuk kali kedua. Sang manajer juga beberapa kali mengungkapkan bahwa ia ingin segera kembali ke dunia kepelatihan, jadi Manchester United bisa memanfaatkan situasi ini untuk mempekerjakan sang manajer. Selangkah lagi Manchester United tuntaskan transfer Eric Maxim Choupo-Moting. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai bergerak untuk mencari striker baru. Setan Merah dikabarkan mulai mengejar tanda tangan Eric Maxim Choupo-Moting. Manchester United baru-baru ini mengumumkan kabar buruk, Anthony Martial mengalami cedera pangkal paha sehingga ia harus absen selama 10 pekan. Dengan cedera ini, Manchester United hanya memiliki satu striker yang fit yaitu Rasmus Højlund. Alhasil Setan Merah dilaporkan akan mencari striker baru. Tim Talk melaporkan bahwa Manchester United memutuskan untuk mencari striker baru. Setan Merah berminat untuk merekrut Eric Maxim Choupo-Moting. Choupo-Moting bisa jadi opsi yang bagus untuk lini serang Setan Merah. Menurut laporan itu, Manchester United saat ini sudah mulai bergerak untuk mendapatkan jasa Choupo-Moting. Mereka menjalin komunikasi dengan Bayern Munchen. Mereka ingin memboyong sang striker ke Old Trafford. Bayern sendiri dikabarkan ingin mempertahankan sang striker. Namun jika ada tawaran yang bagus, Die Roten siap melepaskan sang striker.